menyesuaikan lah ibaratnya ya, mau disenyumin dikit kadang nggak pas ya kayak gitu, pokoknya ada aja gitu dia punya Tunggu dong masalah mood gitu. datang itu, bisa makan dulu Ya. tuh. Iya tuh. Iya Tuh betul, makan dulu, nanti makan dia dulu. selesai makan buru dia lihat tuh kenyang Dia tuh, datang sudah baru kenyang dia baru mood. dia mood bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua, kembali lagi di podcast Pemuda Kampung Salak. Nah teman-teman, di video kali ini saya sudah bersama dengan Syahrul. Halo. Kabar bagaimana nih Syahrul? Alhamdulillah baik. Baik, siap. Kok kesibukan sekarang ini apa ya Syahrul? Ya biasa. Kalau bukan karena kuliah ya paling foto-foto aja, motret aja Foto-foto, gitu. iya. Oh kok kuliah ya? Kuliah di? Kuliah UMS Universitas Muhammadiyah Sorong. Oh berarti sekarang kok lagi fokus, maksudnya lagi kesibukannya lagi kuliah Ya lagi online kuliah ya? ya online, daring. Orang bilang sih daring. Kayaknya tugas banyak ini. Sebiasa. Itu biasa ya. Tanpa daring juga tugas banyak. Iya betul, oke. Syahrul, Bagaimana? tuh bahas fotografer aja itu. Boleh lah. Kamu kalau lihat dong Instagram nih. Aduh. Apa? Syahrul apa? Boleh kalau mau dicek di syarulao.id. ID. Wih, dia punya Ya. karya-karya foto lumayan lah tuh. Kok sejak kapan itu? Jadi sudah mulai masuk di fotografer Iya, tuh. fotografer. Itu sudah masuk dari sejak saya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Ya, itu pun masih pakai zamannya kan masih kamera-kamera burik gitu. Itu kamera apa dulu pertama? Dulu bukan pakai kamera tapi masih pakai handphone, ponsel. Oh, Pakai gadget ya. Tapi dulu itu kualitasnya sudah lumayan nih. Sudah lumayan. Jadi yang dulu tuh lebih dipikirkan tuh konsep sebenarnya. Iya, betul. Berarti dari SMP, lama. Itu tahun berapa tuh? SMP itu dari udah lama sekali tuh. Itu 2013-an kapan? 2013. 2013 udah lama lah. Cuman ya masih bermain di ranah gadget lah orang bilang. Itu belum terlalu over ke itu di kamera. Berarti masih hanya sekedar suka-suka foto lah toh. Ya, kayak gitulah. Mulai Ibaratnya iseng-iseng foto lah kayak gitu. Terus mulai kesini tuh dari kapan? Maksudnya kok mulai fokus ke pakai kamera ya? Iya. Tuh mulai pakai kamera itu udah masuk kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Itu waktu itu kebetulan kan masuk, biasa nih kan kalau masuk SMA kan ada yang namanya OSIS tuh. Nah, di situ saya mulainya dari situ. Jadi dulu pernah masuk di OSIS, terus mungkin karena kepengen melatih skill lagi, mengasah skill lagi ya sudah terpaksa masuk di dokumentasi kayak dokumentasi. Gitu. Oh, jadi pas yang kok di OSIS ini kok di bagian dokumentasi. Keren. Terus saya juga ini ada lihat kok Instagram kemarin itu saya cek nih. Kok ada juara satu lomba edit video tuh, lomba video. Oh iya, saya masih ingat itu lomba dari Telkomsel. Saya lupa namanya. Itu dulu namanya video digital apa gitu. Itu dulu itu lomba sekota Sorong ya, lebih ke sekota Sorong. Jadi termasuk kabupaten Sorong itu semua orang itu, semua siswa dari tiap-tiap sekolah itu dibagi. Jadi ada sekitaran 4 divisi kalau nggak salah tuh. Tiap-tiap sekolah dikirimkan masing-masing minimal 4 orang per divisinya itu buat ngikut lomba itu. Jadi itu lombanya saya kalau nggak salah itu 2017. Itu di tempatnya di Belagri Hotel. Nah itu yang juara satu tuh. Alhamdulillah juara satu waktu itu. Kok dari kau punya tim divisi ini berapa orang? Kita 4 juga? 5 orang. Jadi ada yang satu divisi yang lebih 1 orang gitu kayak gitu. Jadi ada 4 ya kemarin. Jadi yang di Telkomsel tuh acaranya itu bukan hanya video berarti? Itu lengkap. Itu sebenarnya tujuan dari lombanya itu ibaratnya kita mendapatkan materi terus disuruh membuat iklan. Ibaratnya kita mencoba, kita pengen buat iklan versinya kita ke Telkomsel kayak gitu. Berarti kok punya karya pertama ya, maksudnya yang bisa itu ibaratnya ya itu sudah ibaratnya udah ada karya kayak gitu tuh udah mantap sekali tuh. Udah paling pertama itu sudah heran itu udah pokoknya feelnya aneh lah kalau kamu dibilang waktu itu tuh. Jadi kan masih muda tuh udah menang kayak gitu tuh ibaratnya kayak terpacu, pengen belajar terus iya, kayak betul. Berarti itu yang video editing. Itu sebenarnya gabung. Maksudnya yang juara satu ini yang di ini video editing tuh. Semua. Jadi dia lombanya hitungnya per kelompok gitu. Jadi kelompok. Cuman bedanya per divisinya ini maksudnya materinya dibagi per divisinya gitu. Itu kalau nggak salah ada 4. Itu pertama ada videographer,
terus ada yang editing video, terus ada yang script writing sama yang terakhir ada yang bagian Desain. desain grafis kayak gitu. Jadi ada 4 divisi. Cuman kemarin kita cuman bawa 5 aja. Cuman dari kita punya sekolah aja yang cuman bawa 5 aja loh. Yang Bawa lain 5. yang lima satu dari perwakilan tuh cuma 5 orang aja. Kalau yang lain tuh ada yang bawa 10, ada yang bawa 8 gitu. Adapun juga kita nggak terlalu banyak persiapan kayak waktu itu. Soalnya kita cuman ngandalin gadget. Waktu itu masih pakai ya HP itulah ya. Terus sama laptop itu aja gitu. Iya, keren. Berarti itu tahun 2017. 2017. Berarti mulai ke sini kok sudah mulai fokus ke foto-foto ya. Itu dulu agak lari sih, dulu pernah melenceng ke arah videografer dulu. Habis itu saya pikir-pikir, kayaknya bosan juga nih di videografer nih, kurang konsepnya nih, mendingan lari ke fotografer aja. Ya sudah, balik lagi ke fotografer kayak gitu. Oh, berarti dari fotografer Fotografer langsung terus sempat pindah ke videografer, baru. langsung naik lagi, kembali lagi ke fotografer kayak gitu. Terus di sini saya lebih mau bahas nih apa? Kau punya cara-cara foto itu, maksudnya itu ada teknik-tekniknya lagi berarti. Iya, ada tekniknya. Itu tergantung, pertama sih yang paling penting tuh tergantung dari kita punya selera sih. Selera foto tuh mau yang foto seperti apa Dari gitu. pribadinya kau sendiri atau? Iya, dari kita pribadi gitu kalau macam ini. Cuman kalau dari saya sendiri itu saya fokuskan yang pertama itu seleranya dulu. Selera fotonya dulu. Mau pakai yang genrenya apa? Biasanya orang bilang sih jenis fotografi kayak gitu. Kau sudah buat berapa project aja nih maksudnya Kalau selama ini? Maksudnya foto-foto. foto-foto sebenarnya kalau bilang foto udah banyak, stoknya udah banyak. Cuman yang diuploadnya itu kadang nggak semuanya langsung diupload gitu. Tapi saya filter dulu, ibaratnya saring dulu yang mana yang layak diupload, yang mana layak disimpan buat nanti dipublish atau dimasukkan di pameran-pameran foto kayak gitu. Oh ya, kayak pameran yang Ya, pernah waktu di itu Rakornas tuh. Rakornas, acara yang di UMS dulu pernah ada foto saya juga sempat dimasukkan di situ, dimasukkan di pameran fotonya kayak gitu. Oh, kau mulai dari itu 2017 itu kau kelas berapa? Itu udah kelas 2 SMA. Kelas 2 2 SMA. SMA sudah ibaratnya perantara 2 SMA naik kelas 3 SMA lah kayak gitu. Pertama beli, maksudnya dari kelas 2 SMA itu kau sudah ada punya kamera belum? Kamera, aduh mohon maaf. Jadi waktu di SMA itu kelas 2 itu masih lebih banyak pinjam. Pinjam. Iya. Jadi pinjam dari teman-teman karena ya namanya kita kan siswa juga kan, maksudnya kita punya uang jajan kan nggak terlalu kan, tapi bisa diandalkan ya teman-teman yang punya kamera saya pinjam, saya pakai sesuai waktu yang saya pinjam gitu, ibaratnya quality time bersama kamera lah, biar nggak waktunya nggak hilang lah, kalau macam orang bilang tuh nggak buang-buang waktu lah kalau kita minjamnya kayak gitu. Jadi benar-benar saya pakai, saya pinjam, nah itu baru saya gunakan sebaik-baik mungkin gitu, ibaratnya jepret ya udah nanti disimpan aja, diedit buat stok gitu. Berarti sekalian untuk belajar lagi. Belajar ya lebih. Berarti kau tidak alat tuh tidak menghalangi kau untuk kau mau buat sesuatu tidak ya. Jadi kau berusaha untuk cari, maksudnya teman punya nih. Teman punya iya. Jadi kau langsung pinjam gitu ya. Betul. Itu dari kelas 2 SMA baru. Kelas 2 SMA sudah mulai beranak, itu sudah mulai lari ke arah kamera DSLR, lebih tepatnya DSLR ya kayak gitu. Baru kelas 3. Maksudnya kelas 3 setelah kau sudah pinjam itu kau lulus dulu baru kau beli kamera atau? Jadi saya sebenarnya waktu kelas 3 SMA itu sudah ada iming-imingan, saya dapat hibah kamera dari keluarga saya gitu. Karena suka lihat saya sering minjam kameranya orang gitu. Jadi kan ya tahulah kalau kayak gitu kondisinya. Jadi mau tidak mau karena dilihat juga karya saya termasuk yang tadi menang itu juara 1, alhamdulillah itu akhirnya sudah dihibahkan 1 kamera di saya itu. Keren. Itu dari keluarga. Keren lah. Maksudnya berarti kau punya keluarga, lihat Sarul nih dia juga ada potensi. Ya ibaratnya seperti itu. Iya, maksudnya dia pinjam kamera terus. Berarti mantap lah. Kok disupport ya? Disupport ibaratnya kayak gitu. Keren. Nah ini kalau mau lihat kameranya langsung ada nih. Ini nih. Yang pertama yang mana nih? Ini yang pertama. Ini kamera, ini masih ya kamera standar sih sebenarnya, masih lensa kit juga. Cuman dari segi yang saya pakai, pengalaman saya pakai ini sudah alhamdulillah sudah banyak sekali di sini. Udah banyak pengalaman lah yang tertuang di sini. Ini pakai Canon 600D EOS 600D kayak gitu.
Ya untuk kualitasnya sudah lumayan lah tuh. Kualitasnya udah lumayan. Kalau ini sih pakainya kamera pocket Canon S100. Ini biasanya cuma pakai buat foto-foto street kalau lagi pengen keliling-keliling aja, jalan-jalan gitu, putar-putar sorong kayak gitu biasanya pakai ini aja gitu. Ini lo punya hasil tuh ada sudah yang ku upload di Iya, ada Sarul di syarul.id. Nanti dicek aja di syarul.id, Instagram iya. kayak gitu. Keren lah. Terus maksudnya saya mau lebih bahas ini apa? Kan tadi kau bilang teknik Oh untuk iya, pengambilan teknik tuh sesuai dengan selera selera dulu, lihat selera selera ya? foto yang Iya, kita selera pengen foto. ambil. Itu kalau misalnya kau foto, kau pernah foto-foto orang gak belum? Maksudnya moodnya itu atur bagaimana? Oh, sudah Iya pernah. toh? Abang Maksudnya sudah pernah. itu susah apa ya? Karena tiap-tiap orang tuh punya karakternya masing-masing. Ada yang dia kalau senyum itu bagus sekali, ada yang dia senyum itu kayak nggak cocok gitu dia senyum kayak gitu. Ada juga yang dia bawaannya jutek, itu paling sering itu di cewek-cewek tuh kalau foto jutek tuh mantap juga itu kalau mau dibilang kayak gitu. Jadi ibaratnya agak ribet juga kalau mau foto orang kalau kurang selera dengan kita, plus karakteristiknya juga nggak dapat kayak gitu. Kalau misalnya dia bukan dari model tuh, itu Bukan. aturnya tuh Aturnya agak susah lah ibaratnya kayak gitu. Itu kalau dari saya pribadi ya iya, kalau kayak maksudnya gitu. betul sih. Itu aturnya tuh, wah itu kita bisa Menyesuaikan lah ibaratnya ya, mau disenyumin dikit, kadang nggak pas ya kayak gitu. Pokoknya ada aja gitu dia punya tunggu dong masalah mood gitu. datang itu tuh bisa makan dulu. Ya. Tuh. Iya tuh. Iya Tuh betul. Makan nanti dulu. selesai makan buru dia lihat tuh kenyang tuh. Dia Sudah kenyang, baru dia mood. Dia mood bagus lagi. Iya tuh. Aduh. Berarti ini wis. Ah. Iya. Kok dari maksudnya project pertama ini foto Project pertama. maksudnya kalau kita foto orang nih kayak misalnya orang bilang, "Wih, Sarul, kok bisa foto Saka tidak nih?" Hmm. Kok ada yang pernah aja kok begitu kah tidak? Pernah. Itu waktu itu cuman foto ini aja sih, ibaratnya dia pengen foto pribadi. Cuman pengen ngajaknya ibaratnya dia rangkup dalam proyek kayak gitu. Ya udah kita waktu itu syutingnya atau motretnya itu di hutan lindung waktu itu ngambilnya. Berarti itu yang project pertama yang kau dapat aja Yang ya? pernah, tapi lebih lingkupnya lebih ke pribadi lah kayak gitu. Itu kok sudah pakai kamera sendiri Itu lah. sudah pakai kamera. Itu Kamera udah pakai kamera. oh sama kami jago sekali di video biar dia bagian fotografer tapi yang video yang itu tuh apa UKM kreatif kan? UKM kreatif ya. Yang video Yang mana? Video lomba kah? Lomba? Oh iya lomba pernah deh juga yang lomba. dengan ada tingkat tuh. Iya pernah ada itu. Itu kok yang buat skripnya sendiri? Maksudnya yang kalau skripnya sebenarnya bukan skrip sih, lebih ke konsep. konsep. Kalau skripnya itu ada teman saya lagi yang buat, saya lebih ke konsepnya kayak gitu. Jadi saya tuangin konsepnya, tinggal di teman saya yang buat skripnya kayak gitu. Oh jadi kok yang bilang kok ceritakan konsepnya di yang buat scriptwriter. Scriptwriternya baru biar nanti dia ngolah, dia ngurus kayak gitu. Cuman menanamkan konsep aja kayak gitu. Sebenarnya buat konsep juga susah itu. Iya. Di fotografer juga kalau buat konsep gitu. Betul maksudnya begini. Kalau misalnya kau ada dapat project nih toh, terus kayak kau bilang kau dapat project, wis Sarul, saya mau foto ini nih. Maksudnya brand baju. Ya. Langsung dia tanya kok, Sarul, misalnya bagusnya saya foto di mana nih? Itu kok bisa ada gambaran ke tidak maksudnya? Oh ya bagusnya tuh kok di kayak misalnya di hutan lindung atau di mana gitu. Itu bagaimana caranya kok menjelaskan ke yang menawarkan kok project? Iya. Oh kalau soal contoh kayak baju ya. Oh kalau soal brand baju itu saya lebih menyesuaikan dari brand bajunya dulu. Oh sesuai. Jadi brand bajunya ini kira-kira ala-ala street atau ala-ala natural gitu. Nah itu yang disesuaikan. Nah jadi kalau contoh nih paling sering tuh kalau anak-anak tuh pengennya foto-foto baju tuh yang bajunya itu modelnya atau desainnya tuh brandingnya street gitulah ala-ala anak-anak muda gitulah. Nah itu biasanya cuman pakai di pinggiran jalan aja gitu. Kita main lebih ke urban aja gitu, main di tempat-tempat kayak udah nggak dipakai, biasanya dipakai di situ biar mantep dapat urbannya gitu, urban streetnya kayak gitu, jenis foto urban streetnya gitu. Atau enggak biasanya di kafe itu juga cocok buat kalau kita foto baju terus brandingannya itu branding street kayak gitu, maksudnya desain anak muda gitu. Jadi sesuai dengan brandingnya dulu. Jadi ibaratnya kita fokuskan ke brand dulu, sesuaikan sama brandnya, baru kita cocokkan lagi sama lokasi potretnya gitu. Nah habis itu sebenarnya ada lagi. Walaupun kita udah cocokin sama brand bajunya, terus kita cocokin sama lokasinya,
Terus yang ketiga nih, yang ketiga itu adalah ngecocokin jenis editingnya. Jadi editannya tuh mau dia pakai tone apa gitu, itu exposure-nya seperti apa kayak gitu. Itu sekarang nih yang bagian maksudnya kalau misalnya kau foto nih toh, pas kau foto itu di settingan kamera, kalau misalnya di video editing kan tuh bikin dia flat biar nanti kalau grading itu kan. Ah iya, grading. Kalau di fotografer itu bagaimana? Kalau di fotografer itu sebenarnya saya pakainya standar aja, hampir sama seperti itu, ngeflat juga Oh, tapi kasih flat dia tapi tidak terlalu tapi flat. tidak terlalu flat. Iya. Kalau di Kalau video itu kan ya dia flat sekali. flat sekali. Kalau di foto itu dia kan masih ada beberapa warna, cuman warnanya aja nggak vibrance, nggak kontras kayak gitu. Jadi warnanya ada, tetap ada, cuman nggak se-flat yang kayak kita syuting video gitu. Jadi nanti pas kau editing baru. Pas editing baru kita mainkan biasanya lebih diutamakan di exposure, lalu main di kontras, terus main di clarity sama vibrance. Itu sih kuncinya saya kalau pengen itu. Kau punya editingnya apa? Maksudnya untuk edit foto pertama aku belajar tuh apa? Pertama saya belajar tuh pakai ini, saya lupa ya. Ini pakai Autodesk itu di smartphone itu dulu masih zaman-zamannya waktu itu yang saya SMP kelas 1 itu masih pakai Autodesk. Itu dulu itu dia muat di HP Samsung V itu dulu. Itu tuh udah keren sekali dulu saya pikirnya itu Autodesk karena sudah ada ibaratnya udah ada dia punya tambahan-tambahan efek, terus ada dia punya pewarnaan juga yang kita bisa bikin manual kayak gitu, pokoknya keren lah dulu Autodesk. Cuman karena sekarang udah makin banyak aplikasi jadi ya mulai tersaingi lah kalau Iya betul. Makin kesini kayak Lightroom ya udah mulai banyak dia punya ini. Lightroom biasanya juga pakainya ya VSCO gitu. Itu apa? Untuk edit Itu foto? aplikasi edit foto juga. VSCO. Cuman dia lebih senangnya tuh, saya senangnya karena filternya bagus-bagus ya kalau gitu. Kalau di VSCO itu kalau pengen yang instan, edit yang instan. Jadi foto sudah ada nanti filternya di bawah sudah ada. Tinggal filternya kita menyesuaikan. Klik nanti di atas. Klik tinggal menyesuaikan. Kayak di Instagram gitu lah. Kayak di Instagram. Kita juga bisa atur manual kayak gitu. Jadi pas kau habis dari yang pertama tadi tuh apa? Autodesk terus kau mulai kesini tuh kau fokus kemana? Yang sekarang kau pakai? Yang sekarang saya pakainya Adobe Lightroom. Itu di PC atau smartphone? Itu kadang double sih kalau tergantung kebutuhan. Kalau dia bentuknya kayak macam fotonya ibaratnya proyek banyak besar gitu, saya pakainya di laptop. Tapi kalau sudah ibaratnya cuma iseng-iseng foto aja gitu, ngedit foto orang aja gitu, biasanya pakainya cuma di HP aja. Di HP aja. Iya, karena lebih ibaratnya lebih portable lah, lebih instan aja, lebih cepat kalau pakai di HP gitu. Tapi settingannya tuh sama kan tidak, maksudnya untuk di Lightroom? Settingannya kan beda. Kalau di laptop sama itu sih sebenarnya sama aja dia punya settingan antara di aplikasi laptop Lightroom yang di PC sama Lightroom mobile itu sebenarnya sama aja. Cuman yang membedakannya kan kadang takaran ininya aja. Ukuran apa sih namanya? Filenya gitu. Gitu. Dia biasanya kalau di laptop kadang dia exportingnya full. Kalau di HP mungkin tergantung dari teman-teman ya. Kalau punya saya kadang kalau exporting di HP kadang ada agak penurunan size-nya dikit kayak gitu, file size-nya. Gitu ya? Tapi kok biasa kalau foto-foto gitu tuh kok setting ini kameranya sudah bisa setting ke RAW? Kalau ini biasanya saya pakai RAW. Oh, berarti kok punya settingan foto ini kok lebih setting ke RAW ya? Iya, jadi RAW itu harus teman-teman kalau kalian yang udah pakai DSLR kalau pengen ngambil foto atau motret foto itu harus settingannya RAW karena RAW itu memiliki kelebihannya sendiri, yaitu kalau kita ngambil foto itu noise-nya berkurang kalau biasanya itu dibandingkan JPG ya. JPG itu biasanya ada yang noise-nya lebih banyak lah daripada RAW. Terus dari kualitas fotonya juga, dari pewarnaannya itu lebih kompleks dan lebih sempurna di kalau kita pakai settingan RAW. Berarti iya betul. Saya juga ada pernah lihat Arto di Pro tuh. Kan ada tutorial gitu juga tuh. Dia bilang lebih baik file mentalnya tuh di setting ke RAW ya. Maksudnya biar kita bisa otak-atik do punya. Iya. Jadi main do punya yang tadi aku bilang exposure bisa bisa lebih enak lah ibaratnya, mengurangi noise plus warna yang kita dapat dari fotonya tuh kompleks kayak gitu. Jadi pas nanti kita grading, istilahnya grading juga ya? Gradingnya juga nyaman kok, dia nggak akan pecah gambarnya gitu. Gambarnya kayak kalau JPG kan biasanya kalau udah dioper ke aplikasi ini aplikasi itu kan gambarnya makin pecah tuh. Nah tapi kalau di RAW dia nggak bakalan pecah gitu.
Ya tapi kalau pakai RAW juga butuh Ya, memori. butuh penyimpanan yang lebih lah. Penyimpanan itu karena Karena sekali jepret kan udah sampai MB berapa 5 MB ke 5 atas MB. lah kayak gitu. Ada yang biasa sampai 25 MB tuh. Tergantung dari Tergantung, iya. gearnya aja kayak Iya gitu. betul. Jadi tergantung dari Dari kameranya juga kameranya. kalau gitu. Settingannya gitu ya. Settingannya juga. Sarul, kau punya harapan ke depan apa ini? Maksudnya untuk kau punya Instagram Sarul ID tuh kan tidak mungkin kau hanya untuk Iya, pasti. foto terus kau upload. Pasti kau ada harapan ke depan apa? Maksudnya atau itu sebagai portfolio untuk kau ke depannya atau gimana? Nah, itu dia. Jadi gini teman-teman, harapan saya ke depan itu sebenarnya lebih ke dalam galeri. Galeri. Di mana di Instagram ya, di Instagram. Jadi di Instagram itu tempat saya untuk menaruh galeri saya. Jadi kalian kalau pengen cek-cek foto-foto saya di situ. Tapi di lain sisi saya juga ada bermain di salah satu website penjualan foto kayak gitu. Jadi ibaratnya yang kalian lihat di Instagram tuh hanya sekedar galeri. Sedangkan kalau foto yang benar-benar asli, yang benar-benar clear, yang tanpa eh, embel-embel apapun itu, yang asli diedit sendiri kayak gitu, itu ada di salah satu website penjual foto kayak gitu. Saya taruh di situ biasanya gitu. Nah, jadi harapan saya ke depannya yaitu pengen jualan foto, gak hanya menerima proyek motret aja tapi jual foto secara online itu aja sih. Plus ada satu juga sih pengen buat pameran foto, terlebih di kampus saya sih itu yang belum kesampaian sih buat pameran foto. Jadi pengen ngumpulin mahasiswa fotografer nih semuanya nih. Terus kita bikin rame-rame pameran foto gitu. Terus mempersilahkan teman-teman yang mahasiswa yang lain untuk lihat-lihat gitu sebagaimana referensi mereka atau pandangan mereka ke fotografi tuh kok cuman motret-motret aja padahal di dalamnya tuh penuh dengan seni gitu. Kayak gitu. Setiap yang mereka foto tuh istilahnya dari sisinya fotografer ada artinya lah. Iya, ada artinya, bukan ada hanya seninya. oke foto, bukan ya. Bukan. Kau foto Gitu. tuh, wah ini bagus ya. Bukan. Bukan ya. Jadi yang tadi kau bilang tuh, kau berarti yang di Instagram ini yang ada dong punya template yang ada putih sama yang tulisan teks-teks itu. Templatenya. Itu untuk galeri. Itu galeri aja. Terus yang kau bilang di website ini ada di juga. Website ada juga, tapi itu yang clear tanpa template ya. Tadi betul pakai template. Kalau yang di Instagram kan saya pakai template. Iya, maksudnya biar ibaratnya biar rapi lah. Cuman kalau yang di website penjualan itu saya nggak pakai template, asli clear itu videonya, fotonya kayak gitu. Kamu cek aja di Instagramnya Instagram sharulau.id. Dia punya Instagram pribadi juga ada tuh? Ada. Itu kalau Instagram pribadi cukup id-nya dihapus, jadi Syarul Au aja itu aja. Oke. Oke Sarul, thank you. Sip. Sudah datang. Itu lagi. Next lagi baru. Ya siapa tahu ke depannya kok sudah ada terima project banyak tuh. Amin. Tuh bisa. Amin banyak. Orang bilang tuh amin paling serius. Iya, amin paling serius. Iya betul. Siapa tahu tuh pas ke depannya kita tidak tahu tuh. Iya, kita tidak tahu. Tahun 2 tahun berikutnya siapa tahu kau punya proyek dia sudah maksudnya kau punya Instagram itu tuh ada yang panggil kau mulai perkembangan lah tuh. Keren. Oke, mungkin itu saya Sarul. Sip. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya Pemuda Kampung Salak dan subscribe channel YouTube Pemuda Kampung Salak. Aktifkan notifikasinya teman-teman. Kalau kamu suka video ini jangan lupa like, share video ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.